Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu. Halaman 10 di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit, dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada baginya obat, dan bahwasanya penyakit hati itu lalai atau lali. Maka obatnya adalah pikir atau tafakkur. Karena pikir itu menerangkan mata hati. Dengan dialah dilihat akan kebajikan, dan dengan dialah dilihat akan kejahatan. Dengan pikir tadi. Dan yang manfaat dan yang mudarat. Jadi kebaikan terlihat dengan sebab tafakkur. Kejahatan juga akan terlihat dengan sebab tafakkur. Kemanfaatan dan kemudaratan akan nampak juga pada ketika kita tafakkur. Dan tiap-tiap hati yang tiada tafakkur atau fikir padanya, yaitu dihuni oleh syaitan atau rumah syaitan. Jadi hati yang tidak mau tafakur, maka hati itu dihuni oleh syaitan. Nah, lalu apa saja yang ditafakuri? Kayaknya ada di bahasanya di sini. Dan bahwasanya lalai itu adalah pedang syaitan. Kita lalai itu pedang syaitan. Orang yang lalai, maka sangat siksa atau tersiksa bagi barang siapa yang jatuh atasnya lalai. Maka takut olehmu daripada lalai itu. Karena bahwasanya jadi daripada lalai atau lali itu 9 perkara. Kita nang lalai beribadah, lalai memikirkan makhluk Allah, lalai memikirkan dosa, lalai memikirkan kesalahan, lalai memikirkan bahwa kita ini banyak kekurangan dan sedikit ibadah kepada Allah, lalai kita ini dengan harta, lalai kita ini dengan sebab sehat, lalai kita ini dengan sebab lapang. Banyak kita melupakan Allah, banyak kita melupakan membaca ayat sucinya. Nah, lalai-lalai yang seperti itu mengakibatkan 9 perkara. Biasanya rajin kita baca Quran tiap hari. Sekarang sudah sebulan sekali hanya kita baca Quran. Biasa baca selawat ada aja sehari 150 paling kurang. Wah, ini kada terdengar lagi kita membaca. Biasa ada aja kita duduk di pengajian di majelis ilmu. Wah, ini kita banyak sudah ada ingat lagi duduk di majelis ilmu. Nah, ini lalai-lalai seperti ini, maka itu kerugiannya 9 perkara. Yaitu kasih akan kemuliaan. Nah, jadi orang nang lalai ini pertama kasih awan kemuliaan. Bila dipuji orang suka, bila dihina orang sakit hati. Itu akibat daripada lalai. Lalai daripada beribadah tadi, lalai daripada membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lalai daripada membaca sholawat, lalai daripada membaca burdah, lalai daripada sedekah, lalai daripada ke masjid, lalai daripada menuntut ilmu. Dengan sebab kita itu dapat kelapangan, kesehatan. Nah, ini yang pertama, orang seperti ini
diberi Allah Ta'ala cinta terhadap kemuliaan. Dan kasih akan kaya, hendak lakas sugih orang nangka ini biasanya. Dan yang ketiga, kasih akan kerajaan pangkat. Wah, kalau diangkat orang jadi RT, arai. Bila naik lagi jadi RW, suka. Bila diangkat lagi jadi kepala dusun, gembira. Tahun depan diangkat pulang jadi kepala desa. Nah, ini luar biasa ini. Sampai akhirnya diangkat menjadi camat, diangkat jadi bupati, diangkat jadi gubernur. Akhirnya tak pasong juga ay. Nah, jadi gubernur bang, habis sam dipasong orang. Nah ini akibat lalai ini nih. Habis kena pasong ali. Kan dipasong orang satu mata aja. Ya pangkat dunia bang. Dan yang keempat, kasih akan pakaian. Nah ketujuh berpakaian, ganti-ganti pakaian, kendaraan berganti-ganti, rumah ganti-ganti, apa pakaian yang di badan kadang sehari 10 kali mengganti, sandal 2-30 pasangnya diisi. Nah ini akibat daripada lalai tadi. Dan nomor 5, kasih akan isi rumah. Sudah besi TV, hendak pulang besi radio. Lawas pengerti besi radio sudah bahari adanya. Sudah besi radio hendak pulang besi WiFi. Sudah besi WiFi hendak pulang besi TV. TV pulang kada kawas sebuting. Di ruang tamu, di ruang tengah, di dapur, di kamar. Ada TV, di luting ada komplit. Di mana ada ruangan di situ ada TV. Di mana ada ruangan di situ ada kulkas. Cinta lawan isi rumah. Kemudian spring bed berganti sebulan sekali, apa horden berganti sampai seminggu sekali, bah kacau kayak ini kada kaduitan. Nah ini akibat daripada lalai tadi. Dan yang keenam, kasih akan kenyang. Wah melapar kada ketujuh, kenyang bang parot. Ketujuh, kasih akan tidur banyak guring. Delapan, dan bagi tiap-tiap satu daripadanya beberapa jurang yang amat banyak. Nah di antara yang 9 tadi lah, 9 banyak semuaan sudah. 9 ini jurang yang amat banyak, artinya berbahaya yang luar biasa. Sedikit kita terlengah bisa akan jatuh. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Yang terlebih hampir, terlebih parak lawan aku, kata Nabi, daripada inya pada hari kiamat ialah orang yang terlebih banyak daripada kamu lapar dan terlebih banyak daripada kamu tafakur. Kuat tafakur, kuat berpikir, kemudian banyak lapar. Nah ini lebih dekat denganku, kata Rasulullah, orang ini pada hari kiamat, karena kebanyakan tafakur, berpikir tadi. Ada kaina pikiran itu apa yang harus kita pikirkan. Ada sesudahnya kaina. Dan pada satu riwayat yang terlebih afdal kamu pada Allah derajatnya pada hari kiamat orang yang panjang lapar dan banyak berpikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengkanyang kada kau berpikir, kanyang tu pikiran guring aja. Tapi kalau lapar panjang pikiran sampai hayam murang kan parah kelihatannya. Nah itu kejahatan adalah. Amun inya nang kebaikan, kelihatan juga kebaikan. Oh kayak ini rasanya orang lapar. Oh kayak ini rasanya orang susah. Oh kayak ini rasanya orang nang kada bisin apa-apa. Tak pikir. Nah ini yang dikisahkan Rasulullah SAW tadi, orang ini parah lawan aku, karena Nabi itu ketujuh tafakur. Karena orangnya apabila kaya tidak bisa memikirkan orang banyak. Makanya Rasulullah itu miskin beliau. Kada mau kaya. Karena orang miskin mau memikirkan orang, tapi miskin yang beriman. Kalau miskin nang kada beriman bagus sugih. Beneran orang yang miskin memikirkan geturang lebih baik sugih daripada miskin nang memikirkan geturang tadi. Sugih kita kada memikirkan orang lagi, kita aja kada merusak orang. Nah itu lebih baik daripada miskin nang memikirkan geturang. Cuman bab kita ini adalah bab tafakur. Kata Miqdad bin Al-Aswad, masuk kata beliau aku atas Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Aku nih pada satu hari masuk ke rumahnya Abu Hurairah. Maka pada ketika aku masuk itu mendengar aku akan Abu Hurairah berkata, ujar Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih satu saat itu terlebih afdal daripada ibadah setahun. Nah, terlebih satu saat artinya berpikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadah setahun. Kita tafakur nih toh, tunduk satu umat memikirkan dosa, memikirkan kurang amal, memikirkan kurang kebaikan kita ini, memikirkan diri kita aja kada usah memikirkan orang. Nah, itu lebih baik daripada ibadah setahun. Kita memikirkan dosa yang telah lalu, banyak benar kita berisi dosa. Kayak apa caranya supaya kita ini selalu di dalam taubat? Nah, itu nanti pikirkan. Cuman dosa yang telah lalu itu jangan dikisahkan lawan anak, jangan dikisahkan lawan bini, jangan dikisahkan lawan tetangga, jangan dikisahkan lawan orang lain. Karena dosa-dosa yang telah lalu itu kita kubur. Cuma kita ingat aja untuk memperbaiki diri. Jangan dikisahkan lewat muntong. Itu kada diberiakan. Karena timbul kebanggaan. Aku dulu aja preman. Aku jangan dulu bah zaman hayam murang nang lapas sa 2-3 ikong balapas hayam jamun lalu-lalang di hadapan rumah aku nih paling sajam hilang. Kawa aku menangkap buan nyawa ini jatuh aku ngapung ada nangkap, aku juga hari ku tangkap. Nah, ini berkisah maling ada baik. Kemudian pulang ujar Siden, masuk aku atas Ibnu Abbas. Tadi Abu Hurairah, ini Ibnu Abbas, pulang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka aku dengar akan dia Ibnu Abbas berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Lain lagi hadisnya, amun dari Abu Hurairah, Sidin mendengar berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah sunat setahunan. Sekali masuk pulang ke Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, belain pendapatnya. Cuma sama yang disampaikannya sabda Nabi, berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Maksudnya ibadah sunnah. Nah, jadi sama pada sabda Nabi. Nah, ini mungkin tergantung apa yang ditafakurkan. Nah, ini tingkatan-tingkatan fadilahnya ini. Kemudian masuk aku atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Pertama masuk ke Abu Hurairah. Yang kedua masuk ke rumah Ibnu Abbas. Yang ketiga langsung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sama pada pendapat Rasulullah. Nah, lalu bagaimana yang disampaikan Rasulullah kepada beliau? Maka aku kabarkan dia dengan demikian itu, oh Rasulullah, ujar Sidin nih. Siapa tadi nang yang masuk Mikdad lah. Nah, Mikdad ujar Mikdad, wahai Rasulullah, ulun tadi masuk ke rumah Abu Hurairah. Ujar Abu Hurairah, pian menyambat tapakur sajam itu lebih baik daripada ibadah setahun. Imbah tu pulang aku masuk pulang ke rumahnya Ibu Abbas Abdullah. Ujar Abdullah bin Abbas, pian sahaja menyambat tapakur saatan itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Belain keduanya, maka sama dari pian juga. Nah, lalu bagaimana ini kata Rasulullah? Maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar mereka itu berdua. Keduanya benar, sama benar. Sama keduanya itu Rasulullah itu dari aku juga. Abu Hurairah bujur, kemudian Abdullah bin Abbas juga bujur. Seru olehmu akan mereka itu bagiku, maka aku serukan mereka itu. Maka bertanya Nabi SAW akan Abu Hurairah daripada pikirnya. Maka sembah ia, pikirku pada kejadian 7 langit dan 7 bumi. Amun ikamna panang dipikirakan Bu Hurairah ya Rasulullah. Ulun wahai Rasulullah memikirakan langit, ulun memikirakan bumi, mai langit kada batihang,
umay langit jauhnya di atas, banyaknya orang hendak naik ke bulan kada kawa, kuasanya Allah Ta'ala. Nah itu aku pikirkan. Dua bumi yang aku pikirkan, bumi ini berapa banyak orang di atasnya, kada jua runtuh bumi. Itu yang aku pikirkan jarak Abu Hurairah mani Rasulullah nih. Karena Rasulullah bertakon, ikam apa nang dipikirkan? Nah, nggak kita kan lihat apa tidak dipikirkan. Aku mikirkan si anak tupangnya. Nah, itu lain lagi kan. Ini mikirkan hendak aja, hendak dunia aja lain. Ini mikirkan yang makhluk Allah Ta'ala nih. Sabdanya Nabi, pikir engkau itu afdal daripada ibadah setahun. Jadi memikirkan langit dan memikirkan bumi itu lebih baik daripada ibadah setahunan. Bisa ya kita sajalah duduk-duduk di teras rumah, duduk di kursi, melihat kita ke langit, melihat kita ke bumi, berpikir kita, oh langit ini tinggi, oh langit ini berlapis-lapis, oh langit ini berwarna-warni, oh langit ini pulang kada betihang, oh langit ini pulang ada makhluk lagi di atasnya. Kemudian bumi pulang, bumi ini apa saja yang diandak di dalamnya tumbuh, sampai tahi hajaman ada di dalam tahi itu kacang-kacangan tumbuh. Umay kuasanya Allah Ta'ala. Begitu banyaknya orang berdosa di dunia ini, tapi bumi tetap sayang lawan orang yang ada di dalamnya. Dipikirkan, itu lebih baik daripada ibadah setahunan. Walaupun kita hanya termenung. Jadi ta'ungot itu terbagi dua juga lah. Ada ta'ungot yang berpahala, ada nang ta'ungot nang kada pahala, tapi memikirkan anggat orang. Nah ini maka bapak lalu variannya anak orang, lalu bini orang, nah mikirkan, nah itu lain lagi itu jelas itu. Nah, itu bahaya pikiran nang kayak itu tak. Yang positif aja kita pikirkan. Bilanya serame senyum sudah ngantuk reheng kan. Untung-untung ada yang melihat. Nah jauhan karena kawan kita. Dan pada satu abdal daripada ibadah setahun. Dan sabdanya, turun atasku ayat Quran, kata Nabi, kerugianlah bagi barang siapa membaca akan dia. Nah, sabda turun atasku ayat Quran, kerugianlah bagi barang siapa membaca akan dia Quran dan tiada mengambil pikir padanya itu Quran. Rugi bagi orang yang ada membaca Quran tapi kada memikir, kada dipikirkan isi Al-Quran, kada dipikirkan. Nah, itu kerugian yang besar. Ini kisahnya orang yang membaca Quran tapi kada dipikirkan maknanya, rugi. Apalagi nang kada sing membaca Al-Quran. Nah ini yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan pada satu riwayat, kerugianlah baginya diulang-ulangi akan dia 10 kali, dan yaitu ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Bahwasanya pada menjadikan 7 petala langit dan bumi dan bersalah-salahan siang dan malam, yaitu beberapa tanda, yakni atas kamal kudrat Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai akal, yakni tiada dijadikan dia sia-sia jua. Kemudian bertanya Nabi SAW akan Ibnu Abbas. Nah ditanya Ibnu Abbas tentang ayat ini, diulang sampai 10 kali ujar siden membaca ayat ini nih, kada dipikirkan. Nah itu rugi. Kata Rasulullah, wahai Ibnu Abbas, pikirnya apa tadi? Bertanya Nabi SAW akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada pikirnya Ibnu Abbas, maka sembahnya Ibnu Abbas, pikirku pada mati dan haru-haranya mati itu pulang. Nah apalagi nang ikam pikirkan selain daripada langit dan bumi, wahai Ibnu Abbas? Wahai Rasulullah, hai ulun ni memikirkan mati, memikirkan kaina sesudah mati, nang kaya apa dalam kuburan itu, nang kaya apa kedatangan malaikat mungkar nakir, nang kaya apa kedatangan sampian kaina ke dalam kuburan itu, kaya apa ceritanya, bagaimana orang yang dapat nang nikmat dalam surga, bagaimana orang yang mendapat siksa dalam surga dalam kubur itu. Nah ini nang kupikirkan Rasulullah ya. Nah lalu bagaimana jawaban Rasulullah? Maka sabdanya Nabi, pikir engkau afdal
daripada ibadah 70 tahun. Ini rupanya nang genal pahalanya. Amun memikirkan langit, memikirkan bumi, itu hanya setahun aja. Tapi kalau memikirkan sesudah kematian, nah ini 70.000. Berapa dek? 70.000. 70 tahun tentulah 70 tahun. Lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Dahsyat lagi. Nah, makanya memikirkan mati ini lebih hebat daripada memikirkan nang soal-soal di dunia ini. Bagaimana nang dalam Quran, makanya orang tuh banyak kayak apakah kayak aku nemen mati aja. Kayak apakah kayak aku nemen sudah sakaratil maut. Kayak apakah aku nih kena selamat juga kah? Nah, mudah-mudahan selamat. Nah, itu baik benar berpikiran kayak itu. Jangan sampai kita tidak ada memikirkan tentang kematian dan sesudah kematian. Karena di dalam sana tidak ada lagi yang menolongi kita kecuali amal ibadah yang kita buat waktu di dunia. Hidup hanya sementara, hidup hanya sekali, ujar wali. Ada dia hidup 2 kali. Nah, itu yang 70 tahun tadi. Nah, maka tiada berlawanan 2 hadis ini karena bersalah-salahan pada pikirannya, Bang Natai. Rupanya nang dipikirkan tuh tergantung juga. Iya lah. Amun memikirkan langit bumi aja setahun aja bandingnya. Nah, kada salahnya kita ini memikirkan kedua-duanya. Langit kita pikirkan, bumi kita pikirkan, mati kita pikirkan juga. Hari-hari nah kayak itu kita tafakur, mikirkan kematian. Makanya bila orang memikirkan kematian nih, hidup tuh nyaman. Bila kada tidak memikirkan kematian nih, hidupnya ngaleh. Nah, itu pulang kelebihannya nih. Kenapa? Sebab karena bila orang memikirkan mati berarti memikirkan akhirat. Bilanya memikirkan akhirat penyaman, tentu memperbanyak ibadah. Kada bermalas-malasan ibadah. Terutama dulu ibadah yang bakalan menjadi sango atau bekal bagi kita nanti sesudah kematian. Nah, jadi umat Nabi Muhammad ini carilah amalan-amalan yang banyak fadilahnya. Ujar Sahrija, Ustadz Sahrija, waktu kami hendak tolak umroh tahun 2018 sidin, nah itu yang manasiknya. Amun ka Makkah ujahidin jangan memperbanyak amalan-amalan yang digawi di Indonesia. Umpamanya kita nih begana di Pulau Palas, jangan memperbanyak amalan yang di Pulau Palas. Harian kita umpamanya banyak membaca Quran. Harian kita memperbanyak umpamanya membaca salawat. Harian kita banyak membaca zikir. Harian kita banyak membaca tasbih. Harian kita umpamanya banyak sembahyang di Pulau Palas nih. Amun kasana jangan diperbanyak lagi itu karena waktunya saikitannya. Jadi jakamin apanya nang diperbanyak. Nang diperbanyak itu tawaf. Karena di sana itu kesempatan kita tawaf. Karena bila sanggup tawaf 40 kali pahalanya sama dengan 1 kali berhaji. Nah, jadi yang ku maksud ini adalah kita ini umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu apabila inya beramal sedikit balasannya ganal. Cari amalan-amalan yang ganal pahalanya. Contoh seperti tafakur tadi. Sambahyang kada, puasa kada, duit artinya kada keluar. Paling asap nang keluar minae. Duduk di teras na maranong kita nang dipikirkan kematian. Di mana kaina aku nih matinya? Apa yang ku persiapkan waktu mati? Kalau umpamanya kada hendak berkumpul orang banyak, di mana aku nih berkubur? Ujar Nabi, bila membangun satu bangunan jangan lupa kubur. Sekurang-kurangnya kuburan umum dipikirkan. Ini aku seorang nih berpikir lah. Aku merau-raun kabila kapare anam. Kadang liwat tentang kuburan sini li ay. Jaku banyak ruangan mas ku pikirkan aja toh. Karena bila lalu ke sana ziarah akan arwah ibas kan peguruan nih. Melihat ujak di sini insiden nih. Di hujung kulihat masih banyak kosong. Ajak kau di hujung barang. Ada tak pikir kayak itu? Amunnya di Banjar pak juga mereka ada. Orang di Banjar tuh bila nukar tanah langsung kuburan. Dan nukar tanah langsung kuburan. Nya kada ada pemikiran aja kita. Bila nukar tanah pikiran otak hendak berjual. Di Banjar kada apa biar nang sebagian lah juga ada itu kan kada juga. Artinya bila menukar tanah mikirkan kubur. Ujar guru sekompel bila inya mau menukar tanah jangan kada ingat hagan lokasi pakuburan tuh 8 orang.
Artinya banaunal kusur watan saunal kubur. Engkau bangun bangunan yang megah, tapi engkau lupa ujian Nabi lawan kuburan. Nah jadi jahidin aku kadang mikirkan lagi dulu kan abah sekumpul yang mikirkan di daerah atau daerah keraton, kemudian daerah sekumpul sidin tuh mikirkan tuh kayak kuburan-kuburan di pikiran sidin dikumpulkan apa masyarakat kayak apa caranya supaya nyaman masyarakat ini nang berziarah kayak apa supaya nyaman berjalan apa ke kuburan kayak apa lampunya kayak apa kemudian lagi di situ disiapkan pulang anunya petugasnya gajinya kayak apa abah sekumpul mikirkan behari di gaji behari itu 2 juta jadi petugasnya itu 2 juta jadi dibersih kuburan lampunya kemudian karena bila ada yang meninggal kayak apa menjaga di kuburnya dijaga di kuburan itu dijaga dijaga disuruh 3 hari 3 malam paling kurang seharian semalaman menjaga di kuburan bila ada nang mati lelaki kah bibinian kah bilanya sudah meninggal ulah akan lapak di situ kadegan demino pangkada sagan baca Quran berapa lawasnya seharian semalaman nang zaman kami behari tahun 2000-an 2003 2004 itu bano basilah diulahkan bila ada nang meninggal langsung diulahkan masyarakat ada akan lampu masyarakatnya antusias banget mantapnya ada materi gabin ada materi meruko ada materi macam-macam tuh minaya tak nah jadi rajin aja buahnya mengajian ngaji situ gantian tuh ada beberapa getan tuh 24 jam 3 hari 3 malam karena dia dahsyat banget 3 hari 3 malam tuh di dalam kuburan itu tapi bila ada orang di atas tuh membaca Quran rame ajar ada terasa buat perpindahan itu nah jadi kita pikirkan kita nih barang dipikirkan surat wasiat ulah langsung hari malamnya juga bila aku mati tulis nang buah bantal bila aku mati jaga akan kuburanku 3 hari 3 malam amun nang kadinana hendaknya upahakan banyak aja santri upahakan bila nya kada hakon 500 kayak apa sama laman aja santri nang lain aja 1 juta bang kayak mikirkan aja nah siapakan nih duitnya disiapakan samunyaan disiapakan dahulu ada di Berabai itu dijulungi orang 3 juta ini terserah ikam anak berapa orang kah hantamnya bertiga orang kita berduit jo sekolah bertiga derenya 3 hari 3 malam juta seikong bila seikong baca seikong bemandak baca seikong bemandak seikong goreng sampai 3 hari 3 malam hane sapala bisi harta nangka itu tak disiapakan nah tapi disiapakan juga nang waris kita nih nang beiman mun warisnya kada beiman baham suapnya sorangan iya ngene. Nah jadi bila ada meninggal aku nih karap mengajiakan orang di kuburan tuh karap aja sebulan tuh ada sekali kadang 2 kali kadang 3 kali dari mulai meninggal tak nah bila meninggal mayat maka masyarakat nih langsung mengundang santri jadi santri ini diundang 10 orang kadang 15 orang kadang 10 orang diundang baca Quran mukaddam karena bila khatam ulangi pulang bila khatam ulangi pulang bila khatam ulangi pulang sapaleh goreng sapaleh bangun sapaleh membaca Quran, sapaleh berukok, nang mana berukok, sapaleh mengopi, nang mana ngopi. Pokoknya baca tuh kalau dimandakan tuh sampai memandi mayit itu. Sudah selesai memandi, langsung dikapane, langsung disembahyangkan, kuburkan sambung pulang orangnya. Santri nang palampati panat sudah ganti pulang santri yang sikong pulang. Makanan kada bawa parayan kita tuh. Kamu kada bawa makanannya kada kawa hendak kada bisa ngalih juga lah, ada kaum berjalannya. Amun di sana kayak itu. Jadi masyarakat ini antusias. Amun kita di sini paksa ibu ulah soranganan ya paling banyak lah 10 juta duitnya habis paling banyak kami itu nyaman jelas dalam kuburan ini kada kahawayan ngapang di atas orang ada paparayan baca Quran maka mendengar aja udah caya mati dulu mendengar nih dalam kuburan ini yang kita baca di atas ini jadi kada kahawayan nih nah jadi kulihat di daerah kita ini kada ada teradat seperti ini jadi ingat aku masih arwah bintuha nang bibinian meninggal jadi karena tidak teradat mengamati kada teradat nengaran mengaji di kuburan ini kada teradat jadi arwah ibas arwah besune ada yang meninggal arwah mamanya meninggal Aceh jadi izinnya telepon dari Jawa tolong bacakan mamaku Quran among kada di kuburan barangai di rumah 7 hari 7 malam jadi kami berbagi di rumah kita harta berbagi seikong sahajo, seikong 2, seikong 3, nang mana lancar 4, nang mana lancar 5. Pokoknya hari-hari itu sehari khatam, selama 7 hari 7 malam. Jadi hal ini keulang juga, tapi kada kuburan di rumah aja. Nah, kamu kan di Jawa ada yang sebagian nang kayak itu. Kalau di Kalimantan kan ini di kuburan.
Amun ditambilahan sini, amun bubuhan cucu tuan guru sapat tuh udah ngarahbar 3 hari 3 malam jamun di Buah Hidayat 3 hari 3 malam tuh santri-santri mengajarkan. Kan amun di Hidayat ini biasa tuh. Kita di sini dari kan biasa. Nah, jadi arwah nang tuh hari itu malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Awan santri aku mengajarkan dia di pesantren. Yang mengajian jauh pesantren. Tapi anu aja sekali pertemuan aja. Sekali pertemuan khatam, sekali pertemuan khatam, sekali pertemuan khatam. Karena seikong sajus kan. Nah, kali 30 kan 30 sekali khatam. Nah, paling tukaran sate, kadang nang senek-seneknya ninyak diburukan bang santri itu. Gabe, nah habislah 100, 200 sekali pertemuan itu. Udah sampai malam ke-7, ku bawa ke kuburan Tanjung Harapan. Jadi kami berkhataman Quran itu di kuburan waktu itu. Sekalinya datang penjaganya Bamamai. Sarik. Belampah kan di sini, Jar. Nah, jakun apa nih? Di mana kami ijen, ja? Mana aja orangnya nang menyuruh ke sini? Tampil lah aku, napa bang? Ikan apa di sini? Jakun kayak ini, bang kami berkhataman Quran nah. Maaf, aku aja berbuat nang belampah-lampah di sini kata aja kok kami meninggal maruhan Tuhan. Jadi kami hari pertama sampai ke-6 itu di rumah. Jadi berkhatamannya di sini. Oh, kayak itu aja. Kada tahu bang di padah bang jenya. Rupanya harus padah dulu kan. Sarkinya asalnya belempah. Karena jenya ada beberapa malam yang lalu orang belempah di sini aja. Aku datangi aja, sekalinya macam-macam dibacanya aja. Kata ikam dia baca Quran. Aku nanti salah separanggo juga asanku kalau warga nang di Tanjung Harapan itu sudah bepadah kayaknya kada juga. Nah ini bang separanggo nih maka aku kada bepadah ini kisahnya sakainya nang aku nih tahu bahwa nang di Tanjung Harapan keluarga nih belum padah ngunyurai bepadah dia bepadah tuh apa lagi kalau saat di 3 isapan nang rokok umat nereka tapi jangan sariki orang serba memai tapi kada aku nanti memainya orang nang situ sarikinya cuma aku nereka nang berdiri menyudahi. Nah, pace begegematan sebab membaca nyaringan sama. Jadi bila orang kaget nyaring kita begemat. Bila orang gemat kita tambah gemat lagi. Kan kayak itu. Nah, jadi kalau bisa kita barang nang kayak itulah. Bila ada yang meninggal bacakan Quran, Nabi pang menyuruh nang kayak itu, disuruh baca Quran nih. Nang kayak kisah nang Bahari lo koleh. Ada kisah orang Bahari itu, ada ustadz ceramah bila ada aja orang meninggal ada badua nang menyambat kita batiga nang menyambat kita nih orang baik kisahnya nih selamat aja daripada siksa kubur. Rupanya maling nih hendak baca cuntan aja gawian bagana di berumahan padangan di orang pengajian nih karena ambil mandangar yang ini masalah nih ustadz nih bacaan dia maling aku nih hendak mencuntan nih andai kata aku nih di tapargok mang orang pengajian bahaya bisa ditangkap orang bisa dipukuli orang bila mati kada dina madahakannya baik angka ini caranya merangkat jadi nyuntan jadi di apa caranya bulek berpikir tapakur tadi kan kisah tapakur kale tapakur hidin aku nih jaka mun mati kayaknya kada dina nyambutnya baik jadi di apa caranya nih akal supaya ada orang menyambut baik bacari nyenang halal bahasa kita wah ini amun diduitakan tuh sekitar 10 juta lainnya dapat 10 juta awak pun gegaringan. Nah dipanggilnya berdua orang mang kampung nih kamu berdua aku gareng tahu lah marah aja nang berdua gam gareng bapak aneh kamu nih nang sampah masyarakat juga iya aku nih mang sampah masyarakat tapi aku nih kayaknya kada lewas lagi cuma aku minta maaf aja lah kalau nikam dulu baru berdua kira-kira amun aku mati adalah kira-kira nang hakon menyambut aku nih orang baik dah jangan berdua teh kada pacangan sako misalnya kan hayam orang bias kambing orang kada sawat 40 ada sawat napang ada sawat jakat orang hilangan kayak ini janang maling tadi janang mantan maling nang garing tadi amon aku mati ikam berdua hakon lah nyambut aku baik tapi ikam ku bari 5 juta seorang bah jangan kan 5 juta seorang kurang kan daripada aku badahkan bayi menyebut baik aja nembut hakon imbah menjulung duit ini kisahnya meninggal nih tadi meninggal lalu pengumuman orang bas pengumuman tadi ya disambahyangkan imbah sambahyang bisa orang nyambat lain imam nih ayolah kita sama-sama saksikan bahwasanya mayat ini orang baik ya amun orang saja bukan bahasa Arab dengar khair ya masyarakatnya ada kata paham lo juga khair ya jangan apa artinya nya aja kayak ini bila kita tahu mayit itu orang baik kita sambut baik
Bila kita tahu mayit ini kada baik, kita berenai. Jangan maling, jangan disampetin toh. Jadi nang orang nang ada hadir-hadir menyembahyangkan nih, saya ikut-ikut kada dan nang menyambut baiknya. Kecuali nang berdua tadi. Baik ujian yang berdua tadi. Kuhulingan naik orang. Kenapa jorang kau nyambut baik? Kamu tahu lah ini maleng. Tahu aja. Kenapa kamu nyambut baik? Nih, jakawan. Amplopnya masih ada nah. 5 juta aja kami seorang diberi 5 juta. Beli berapa? Kemarin katanya begini ha. Nih 5 juta seorang kami diberiin nih. Pantas saya nyambut baik. Aku gan hakun aja imam juga kayak itu. Nah, jadi singkatnya masuk kuburan. Kada jadi aja malaikat menyiksa orang nih. Salamat daripada siksa kubur. Karena Nabi mengatakan bila ada yang menyambut kita itu orang baik walaupun bertiga. Amun berdua pang aja sahabat. Berdua kan ya Nabi. Nah ini berdua aja. Karena duit tadi dapat 10 jutaan nyanyi 15 kan dapat 3. Han sugukan tuh tapi suguk nang baik. Nah jadi kita berpikir-pikir jangan sampailah sama masyarakatan menyambut kita ini orang jahat. Adalah seikong berdua barang kita harapan menyambut kita ini orang baik. Tapi lah baik yang kuda ngarakan sembahyang mayit itu aku kada paham. Orang ini kadang-kadang nang meninggal orang seberang sana menyembahyangkan di seberang sini, begaul kada suah, tapi tetap untungnya kita saksikan sama-sama bahwasanya mayit ini khair ya. Betamuan aja kada suah. Cuma berkemungkinan karena dapat amplop mayit. Bang isinya 50.000 pulang. Hah? Iya itulah kurang lebihnya lah. Amunnya kada amplop orang naik aja kok. Kan amplop mayitnya nih. Jam 10 aja datang. Jam 10 datangan orang. Tapi sapalih orang mitihi pang lo isinya juga. Denya isinya 5.000 aja bisa berenai sakali le. Nah, jadi bubuhan Muhammadiyah hanya kada katujuan nang amplop-amplokannya. Amun nang buhan Ahlussunnah wal Jamaah nang aku belajar surah di Banjar baik benar aja. Baik benar nang amplop nih. Artinya pahalanya langsung kita berikan lawan seano. Nya kan di dalam kitab Sarasiten apabila kita ada yang meninggal, bersedekah ya. Ya boleh. Bila kada kawa bersedekah aja sembahyang barang 2 rakaat ngarannya sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah itu ganal benar pahalanya lo boleh. Ganal benar pahala sembahyang hadiah itu. Luar biasa ganalnya pahalanya. Apalagi ditambahi pulang dengan amplop mayit tadi. Aginnya apalagi pulang ditambahi pulang lawan mengaji di atasnya luar biasa pulang. Luar biasa. Mudah-mudahan kita matinya nyaman lah. Nah itu aja kita berpikir mati aja nih. Karena berpikir mati itu 70 tahun tadi kok. Nah, lebih kebaikannya tuh daripada memikirkan dunia. Nah dunia maksudnya dunia ini langit dan bumi. Kata Ibrahim bin Adham, bermula pikir itu atas 3 bahagi. Nah 3 bahagian pikir nih. Tadi kan membahas masalah kelebihan. Ini membahas pikirannya pulang. Apa yang dipikirkan? Pertama pikir pada segala kejadian Allah. Napa nang dijadiakan Allah Ta'ala itu nang dipikirkan. Bukan kejadian Allah Ta'ala, bukan. Memahami ini kejadian Allah Ta'ala kan tidak dijadiakan. Allah Ta'ala wujud. Mukhalafatuhul alil hadis. Nang dijadiakan Allah Ta'ala itu nang dipikirkan. 1. Kemudian dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala, yaitu hal ulama. Apa dalilnya nang dia jadikan Allah Ta'ala nih? Nah itu nang dipikirkan. 1. Dan yang nomor 2 karena ada pembahasannya satu-satu. Pikir pada segala yang harus dan yang indah-indah daripada segala kejadian Allah Ta'ala. Apa nang indah-indah, bagusnya, sampai kan kita ini kada boleh mencela makhluk Allah. Sampai anjing dan babi pun jangan dicela. Anjing babi aja jangan dicela ngaduanai. Apalagi kepala seorang aja. Majamuha kon betuha panguhin
Majak kulit kuah ini bakal report pang aja. Han mencela, kenapa? Kenapa kada cela? Kita ini kada boleh mencela kada boleh. Mencela makhluk Allah Ta'ala aja kada boleh. Apalagi mencela orang. Anjing aja kada boleh dicela. Menjijikan. Ya, itu bahasa kerennya. Amun babi sajen apa aja Mbak Haji? Kotor ujar kita. Jangan babi kalaupun ke itunya mati jadi tanah, kita pang jadi apa? Bisa jadi tapai. Kurang-kurang amal ibadah bisa jadi tapai. Anjingnya selamat tinggal bila sudah meninggal. Bila sudah mati dia mati goodbye-nya. Kita kan tidak goodbye-nya lagi bila mati. Kan? Jadi jangan sampai kita mencela makhluk Allah Ta'ala. Kemudian dan kelebihan segala nikmatnya. Jadi yang harus dan yang indah-indah daripada segala kejadian Allah Ta'ala, dan kelebihan segala nikmatnya, dan yaitu asal syukur bagi Allah Ta'ala. Dan ketiga, pikir pada segala amal karena menyucikan dia daripada campur, umpamanya riya, umpamanya takabur, umpama yang membinasakan dia, kesukaran orang yang abidin. Nah itu toh dipikirkan. Kata Fudail rahimahullahu ta'ala, pikir itu cermin hati, dengan dialah engkau lihat akan segala kebajikan engkau dan segala kejahatan engkau, dan yang manfaat dan yang madarat. Kata setengah orang yang arifin, fikir itu atau tafakur itu dua bahagi. Pertama pikir pada Tuhan, kedua pikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Maka adapun pikir pada Tuhan itu telah ditegah oleh syarak daripadanya tersebut di dalam Sahihain. Ada. Nah, coba kita ulangi itu deh, ya, supaya lebih kita jelasi. Yang tiga macam tadi ada di sebelah rupanya. Kata Ibrahim bin Adham, ulang. Bermula pikir itu tiga bahagi. Pertama, pikir pada segala kejadian Allah dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala itu, yaitu hal ulama. Apa dalilnya? Kejadian langit dan bumi. Napa anunya dalilnya? Nah, mengambil dalil tadi dengan dia atas Allah. Kemudian lagi kejadian langit, kejadian bumi, kejadian isinya, apa dalilnya daripada ulama? Apa dalil-dalilnya itu? Nah, itu tuh yang kita pikirkan. Ini yang pertama nang kita pikirkan nih. Jangan Allah Ta'ala yang dipikirkan ujar di sebelah tadi. Nah, memikirkan apa yang telah dibentuk dan dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah aja jelas saja itulah yang dibikin Allah Ta'ala sesuai dengan dalil. Banyak aja kan dalil-dalilnya, baik hadis ataupun Al-Quran, seperti ke perselisihan siang dan malam, inna fi khalqis samawati wal ardi tadi ada tadi kan. Nah, perselisihan siang dan malam, kemudian lagi diciptakan laki-laki dan perempuan, berpasang-pasangan, itu ada dalil juga. Nah, itu yang dipikirkan. Kemudian lagi yang kedua yang dipikirkan adalah pikir pada segala yang halus-halus dan yang indah-indah daripada segala kejadian Allah Ta'ala, dan kelebihan segala nikmatnya, dan yaitu asal syukur bagi Allah Ta'ala. Nang halus-halus kita pikirkan. Kemudian lagi yang indah-indah kita pikirkan, dengan daripada segala kejadian Allah Ta'ala dan kelebihan segala nikmatnya. Napa nah halus-halus? Nah halus-halus napa? Banyak kan nah halus-halus. Seperti garing, halus sebenar. Kemudian lagi sehat. Nah, sehat ini kan nah dia nih nang halus-halus dia nih nang kata kelihatan. Pada zahir kata kelihatan. Nah, kita sehat, alhamdulillah. Kita sakit, alhamdulillah. Lalu timbul syukur. Bila kita sehat, nyaman kita. Bila kita sakit, lalu kita memikirkan bahwa dalam sakit itu Allah Ta'ala menghilangkan segala dosa. Apabila sabar, syukur pulang timbul. Nah, ini.
nang halus-halusnya. Kemudian memikirkan amal pulang, nah amal-amal kita nih. Nah itu di antaranya yang dipikirkan. Yang mencucikan daripada campur umpama ria. Nah kayak apa caranya supaya kita jangan ria, kayak apa caranya supaya jangan sombong, kayak apa caranya supaya jangan ujub, jangan macam-macam penyakit-penyakit hati itu, hubud dunia dan sebagainya, cinta kepada, takut kepada kematian. Nah ini kan adalah semuanya yang harus kita atau sunat kita pikirkan. Nah lalu kita baru balik ke sebelahin tadi, kata setengah, maka adapun tadi, maka adapun pikir pada Tuhan itu telah ditegah oleh syara. Jadi memikirkan zat Allah Ta'ala kada boleh nang boleh itu makhluk Allah Ta'ala. Kayak apakah Allah Ta'ala, kapan Allah Ta'ala itu, di mana Allah Ta'ala, nah itu kada boleh. Kalau kita memikirkan Tuhan, yang dipikirkan Tuhan, karena dicegah oleh hukum syara nih. Daripadanya tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, barang yang mengkuatkan haram. Jadi haram kita itu memikirkan Allah Ta'alanya. Maka ini yang banyak dicari orang nih. Ada guru-guruan ini kan yang madahkan bila kada melihat Allah Ta'ala aja belum sampai lagi. Ada nang itu kayak apa melihat Allah Ta'ala? Kada kawa kita nih melihat Allah Ta'ala, kada kawa. Kada kawa kita melihat Allah Ta'ala, kada kawa. Sedangkan orang yang sudah mati pun bisa kada kawa melihat Allah Ta'ala. Tergantung kepada makrifat dan tidaknya dia dengan Allah Ta'ala waktu di dunia. Karena banyak benar kita ini yang mendinding. Yang mendinding antara kita ini dengan Allah Ta'ala tuh banyak. Salah satu nang ganalnya adalah dosa. Selama kita ini masih berdosa lagi, nah selama itu juga tadinding lawan kita ini dengan Allah Ta'ala. Tadinding. Aku mencontohkan kata banyak-banyak lah. Nah nyaman-nyaman di contohnya. Nah kadang kita ini melihat makanan aja di hadapan berbismillah, kada ingat tadinding. Ini baru makanan. Makanya banyak orang yang kada tadinding lawan Allah Ta'ala tuh garing. Tuh kada tadinding lawan Allah Ta'ala. Garing. Miskin kada tadinding jalan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya semat ya Allah. Lihat orang sehat. Orang banyak besi harta. Kawalanya ya Allah. Nah, alih menyebut ya Allah tuh. Karena kada dinding nih, tadinding. Penyebabnya tadinding. Maka bila tadinding di dunia, di akhirat tadinding juga lawan Allah Ta'ala. Sebab dosa nih yang mendinding. Dosa. Nah, dosa di mata, dosa di muntung, dosa di telinga, dosa di tangan, dosa di hati, dosa di kemaluan, dosa di parut, dosa di batis. Jadi kalau ada orang madahkan nangka ini nalah, nangka ini orang madahkan nah. Beliau ini kan berasal dari pesantren. Jadi artinya jauh daripada sifat-sifat yang seperti itu. Artinya hanya sebagai saksi saja. Tidak bisa. Tidak bisa walaupun 10 kali pesantren manusia nek. Amun sudah tamakan nang haram walau sedikit. Nang sedikit ini bisa membawa. Bisa membawa nang sedikit ini kepada nang banyak. Bebawaan nyali bebawaan. Kayak kam nila kada suah makan nang cuntanan orang. Kada suah lalu makan cuntanan orang. Kada suah ikam ni menjaga benar parut lawan nang haram-haram. Sakalinya berjalanan ke rumah kawan tadi nyari mencuntan hayam. Lalu hasil cuntanan hayamnya ini disurunginya ke tamunya aja ikam tadi. Bisa karena ikam ni boleh kata karuan lagi pikiran toh. Nak bakal mihel lawan. Aku aja bakal di masjid. Orang biasa di Jamban ini masjid bakal karena orang memberi makannya yang haram. Jadi jangan coba-coba kita memberi makan tamu tentang haram. Nang kada baik jangan diberi makannya. Umpamanya kita nanti besi mangga lah 2 mangga madu mangga masam. Yang masam aja sorong aja. Sorong yang masam. Napa jar tamu bayam makan kepala aja. Tuan rumah nih malar benar aja. Bedusa am tamu menyambetin nang tuan rumah. Tuan rumah sudah memberi makanan, beri minum, sambetinya pulang. Akibat napa? Tuan rumah juga salah. Tuan rumah memberi nang masam. Jadi muntung tamu ini kita karuan lagi. Coba beri nang manis bepala aja. Sekali ke sini suruhnya nang manis dia pulang. Madu aja jualan aja. Macam-macam surungan aja tuan rumah diserbaikan tuan rumahnya. Penyebabnya tuan rumah juga lah. Nah, ini orang ini kadang salah paham. Nang kada baik disuruh kan tamu nang pira itu. Sekalinya nang menyaman tinggal.
Terbalik ini hanya tamu, apalagi di rumah. Jadi kadang mustahil kalau kita itu terjerumus ke jurang yang sangat berbahaya karena sudah tamakan taminum tapakai yang kadaha halal, apalagi namakan taminum nang kadaha nang tamakan taminum nang miliknya rakyat, tambahnya rakyat menderita kayaknya dimakan pulang baginnya. Nah, jadi hati-hati benar lah, jangan sampai kita nih parut tamakan yang haram. Kan dia tahu guru, yang haram itu kan dia tahunya di gurunya, guru kau kiai kah, ustad kah, dia tahunya. Pokoknya bila tamakan haram, bawinya langsung. Diajaknya membawainya kan bila jadi setetes darah lalu masuk ke otak menyambur. Nah, bila otak ini sudah membagi-bagi ke organ, lalu organ ini nah kada baik laluan hendak begawi nak kada baik laluan karena tamakan taminum tapakai yang haram tadi. Makanya kita meminta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiban. Minta rezeki yang luas halal lagi. Jar guru, ujar guru nih, biar kita ini diisi banyak harta asal halal. Lebih baik mengamatai daripada sedikit haram pulang. Ya kan bila halal banyak, bilanya haram dikit. Jadi salah sebetulnya pendapat orang tentang haram, jangan leh apalagi nah halal. Bungonya kayak itu pendapat. Nah halal tuh nang nyaman dicari. Nya bila halal mahiaunya, nang haram pun mahiau. Nah, bilahan kita nih dijauhkan daripada makanan minuman nang halal nang haram. Berdoa kita minta tolong lawan Allah Taala. Ditolongi Allah Taala kayak pang Tuhan kada akan menolongi. Ditolongi Allah Taala. Apa tak? Allahumma inna nas'aluka taufiq apa? Allahumma inna nas'aluka huda apa? Allahumma inna nas'aluka at-taubah lah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Baca hari-hari itu toh, jangan kada. Nah, jadi dijaga akan Allah Ta'ala itu daripada perkara nang halal, jangan sampai ke tangan kita nang haram-haram ini, karena ini bisa berbawaan kayaknya. Maka Nabi bersabda kullu lahmin nabata min haramin pannaru aula bihi. Tiap daging yang tumbuh daripada harta hal haram, maka neraka lebih utama bagi dia. Masuk neraka dulu, pada kawal masuk surga. Nah, itu bang. Maka yang haram ini dia mandinding pulang antara kita lawan Allah Taala. Jangankan antara kita dengan Allah, dengan Rasulullah pun tak dinding. Jangankan kita dengan Rasulullah, dengan ulama pun tak dinding. Jauh kita daripada ulama, jauh kita daripada tuan guru, jauh daripada kiai, dari ustadz, apalagi dari Rasulullah. Ya bila jauh dari ulama, jauh juga dari Rasulullah. Bila jauh dari Rasulullah, jauh juga dari Allah Taala. Itunya. Karena hadisnya berintel, "Man akrama aliman faqad akramani. Wa man akrama faqad amallahu wa jannah." Itu kan dalilnya tuh. Mana lagi tadi? Memfikirkan pada Khalik seperti kabar Bukhari, datang syaitan akan seseorang daripada kamu, maka berkata ia syaitan, siapa menjadikan bagian dan siapa menjadikan bagian, hingga berkata ia, siapa menjadikan Tuhan. Jangan sekali-kali kita memikirkan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik langsung. Ini pasti terjadi dengan siapapun. Selama manusia itu hidup dan selama manusia itu menyandang yang bernama Islam. Islam ini kan sandangan ngarannya. Sandangan Islam nih. Kayaknya sudah Islam, nyabi iman pulang sandangan toh. Pastinya memikirkan satu saat ada sekitar gelintir di hatinya memikirkan Tuhan. Kayak apa Tuhan tuh aja. Nah, bila kita ada terpikir nang kayak itu, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan berlambat. Karena bahayanya sangat besar. Nih, lihatlah. Kabar Bukhari, datang syaitan akan seseorang daripada kamu. Maka berkata sitan. Ya sitan nih, siapa menjadikan bagian? Dan siapa menjadikan bagian? Hingga berkata ia, siapa menjadikan Tuhan? Nah,
siapa lih. Berarti kalau kita sudah berkata siapa lih yang menjadikan Allah Ta'ala, berarti ada orang lain selain daripada Allah Ta'ala. Berarti sekutu itu orang. Bahayanya besar. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta perlindungan lawan Allah, katakan minta perlindungan dengan Allah Ta'ala dengan sebab Rasulullah SAW. Pokoknya lurus tuh mau hati. Bila kita minta tolong terus lawan Allah Ta'ala, ya Allah tolongi ulun berkat nabimu. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditolong oleh Allah Ta'ala belaluan Tuhan itu amun inyalah kita nih minta tolong lawan sidin. Siapa ngarannya tah? Siapa ngarannya tah? Fir'aun. Ujar Fir'aun, wahai Musa tolongi aku. Wahai Musa tolongi aku. Berapa kali minta tolong lawan Musa? 70 kali. Ditolonglah oleh Allah Ta'ala. Ada. Karena menyambat Musa. Coba kalau nyambat, ya Allah tolongi aku dengan sebab Musa. Bisa ditolong Allah Ta'ala. Tapi Fir'aun kada minta lawan Allah Ta'ala, langsung Musa. Lain nabi kita. Amun nabi kita ini, Tuhan tolongi aku. Tuhan tolongi aku. Kada ditolong Tuhan. Kada. Karena kita ini bukan umat Nabi Musa. Kita ini umat Nabi Muhammad. Sambat Nabi dulu. Makanya ujar nang Allah Ta'ala, anu Musa'ai umatmu tu kada ku ampuni, amun ku kada hendak. Lain Muhammad. Amun Muhammad, aku kada maampuni akan umatnya sebelum nabinya Muhammadnya maampuni. Itu pulang kehebatan Nabi Muhammad. Jadi kita meminta lawan Allah Ta'ala, jangan lupa bertawassul lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai doa aja diawali dengan selawat, diakhiri dengan selawat. Tuhan pasti mengabulkan. Pasti. Aku berapa kali menyambat? Pasti dikabulkan Allah Ta'ala kalau sudah tersambat Nabi itu. Sedangkan anak Abu Jahal aja selamat sekaping papan. Iya, waktu matian dah kawan 80 orang sih. Kongsidin lah kita tinggal. Daripada aku mati mudar tenggelam di laut, lebih baik aku mati di tangan Muhammad. Tersambat Muhammad sekali, datang papan sapeng selamat anak Abu Jahal. Nang lain habis matian berataan. Siapa nang kada mati lagi? Anak Abu Jahal selamat karena tersambat Muhammad. Rupanya kada suah nyambat Muhammad seumur hidup. Jadi sambat aja kita nih napanya aja nang pusang, pikiran pusang, baca ari kada tahu mau taulih, napa-napa nang kada nyaman di hati, napa-napa nang kada nyaman di rumah, napa-napa nang kada nyaman di lingkungan kita. Ingat akan lawan Rasulullah, sambati Rasulullah tuh, kuyai terus, dikuyak terus Rasulullah. Nabi aja dikuyak, ngalih lagi muyak dah. Yang lain dikuyak menyakiti hati bener deh. Menguyak aja gapar, tampar buga aja gapar deh. Sekali tuh kuyak Rasulullah, sanang tuh naik. Nah, jadi yang mau hendak berubah Rasulullah tersebut ada aja kitabnya sudah, Dalail ada, Burdah ada, ya kok. Nah, among kada hendak jatuh baca Burdah Dalail, ayo selawat surangan aja. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ingatlah masih kisah Abdul Malik nang sampai 3 tahun nang baca selawat ah. Ingat ya kan? 3 tahun baca selawat, makan kada, minum kada, guring kada mati ha pulang. Sekalinya nang tabangun, tak ganti sudah santri. Ya lo kata Abdul Malik. Karena Abdul Malik ini ulang ceritanya rame. Nah, kok Jepang merasa rame tahu mikam lah. Hanya bila ada siaran ulang, nih pilih-pilih aku ini ada pilih-pilih merasa bling, karena aku renovasi aja. Ada ini pilih-pilih nasa nang anu kita liar kada pilih-pilih ini kita rame lagi. Banyak nang beti telanjang sabling kan kurang. Jadi lucunya kita ambil. Ada lagi angring Dharma Kamandano, tapi sah-sah bahari itu ang 80-an bahari utar bahasa ulang kada nyambung kakan-kakan kayak ininya. Dia aku sorangan aja nonton di demi aja pukul-pukulan terus nya. Jadi Abdul Malik ini, Syekh Abdul Malik itu paguruan oleh Guru Danau Kiai Asmuni almarhum. Jadi Sidin ini bila imbah azan zuhur langsung sembahyang qabliyah, Allahu Akbar. Imbah sembahyang qabliyah salam kanan kiri langsung sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril.
Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Tak, kamat jahidin. Tengah dua tuh are. Kamat santri. Allahu Akbar. Sok itu pulang bila imbah azan sembahyang qabliyah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini kada bertasbih. Idin taruh saja sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tak, sudah selesai. Kamat jahidin. Kamat santri. Bilanya sidin selesai tuh tengah dua tuh are. Bila selesai tengah dua are. Asal selesai tengah dua. Tahunan nang kayak ini gawian Kiai Abdul Malik neh. Ada suatu hari sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tengah dua kada nyuruh kamat. Jam 2 kada kamat lagi. Tengah 3 nah aja santri. Napa nih habis waktu. Sampai jam 3 udah santri kan sambil yang dulu aja guru lain aja. Malah jangan di situ. Karena santri Jawa nih jauh bedanya dengan santri-santri yang di daerah lain. Jawa tuh nya napa ngarannya? Adaptasinya lawan guru itu luar biasa. Kayak itu loh koleh. Jawa nih. Jawa nih awan kiai ini naik ke rumah tuh aja kan betingkau kayak kerajaan. Karena bilanya berpermisi mundur. Kita sudah sampai ke lawang nyari pusing. Itu Jawa. Nggak percaya, nyantri ke Jawa sana. Hati-hati di Napa jar Habib Rizik orang yang beradab lawan kiai dibilang perhambaan. Macam-macam lo kata ananya pendapatnya tentang buan nang PKI nih. Ngalih-ngalih nyambat PKI aja. Jali lah. Terus sama Bang Jami. Kalau tak mau ya nggak usah apre. Nah, usah apre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidin tetap sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Sembayangan. Sembayangan orang. Sidin sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sehari, 2 hari, 3 hari. Jar santri meninggal saku guru aja. Tapi jam untungnya masih berbunyi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1 tahun masih berbunyi. 2 tahun masih berbunyi. 3 tahun. Biar sampai 3 tahun tak tengah 2 amat jadi. Kamat ay. Sekali kamat belain nang kamat. Kada bertanya hidin kada. Kada ditakon hidin nang kamat ini. Kenapa belain? Kayak ini mbak sembahyang. Selesai sembahyang takon hidin apa? Belain kamat aja. Nang tadi nang semalam. Ay si anu mana juga? Jadi lagi sembahyang neh. Kenapa menyalahi biasa neh? Biasa si anu di sap pertama, si anu di sap pertama di sebelah kiri, si anu sebelah kanan. Anu kiai aja meninggal di orang tuh. Hah, jadi nggak mau meninggal? Yang jeneng duduk di situ tuh 3 tahun, astagfirullah. Jadi 3 tahun dicabut Allah Taala akalnya, akal basyariahnya dicabut, diganti lawan akal tuh ketuhanan. Ngarannya Rabbaniyah. Han, bakar amat keda? Bakar amat, kalihatan bakar amatnya 3 tahun. Desa yang hendak. Allah alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahan sejam jadi diam. Nah ini kan jelas sudah terbukti. Sampai terganti santrinya, terganti orangnya nang komat tadi. Sidinnya jelas kada makan, kada minum, duduk selama 3 tahun. Berkat membaca selawat kepada Nabi. Syuting lagi, ikem kada ingatnya. Kita nih baca Quran nih. Apalagi ditandingkan Quran itu di kilo 8. Banyak hantu situ datangan. Orang yang membaca Quran itu nyaman setan menggoda. Setannya nyaman menggoda. Setan tuh berbuat baiki lagi bacaan kau aja, kau rugi kalah mah. Rela tuh besuntik bibinirnya sat. Supaya kada haid. Mun Quran kawa iblis masuk. Zikir kawa iblis masuk. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyaman iblis masuk. Kalau salawat iblis kada kawa masuk. Nah ini pulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min baini
him salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena salawat itu adalah nur. Syaitan tidak bisa menembus akan nur. Nah, jadi akhlak kita bila kurang baik, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi supaya hancur akhlak yang kada baik itu, diganti Allah Ta'ala menjadi akhlak yang baik. Kada mau guru aja 100 demo, coba pang 200. Kada mau aja 1000, kada mau aja 2000, bila kada mau juga 10.000, bila kada mau juga seharian sama malaman berselawat aja, bementak makan bener ya. Baik tuh akhlak. Dede lagi canggung saya anu aja. Bisa deh jejak warung aja. Han dede lagi harus berselawat hari-hari. Han basinar awaknya. Hancur penyakit-penyakit hati ini. Napa-napanya hancur. Nah, itu bisa terbuka itu. Ini artinya, ini artinya ini, ini artinya ini, ini artinya ini. Bisa memikirkan surang. Karena tarang, pati tadi belum kalau terbuka, tapi kelihatan isinya. Jadi begesi saja lalu di tentang pesawat lah, ting ya ada rokok dalamnya. Anu bahan kimia nih leh. Kalau kita pesawat kan dia ada check in loh kok. Nah check in tuh nah pas ting jam ada di dalam tuh anu tuh nang narkoba. Akun dulu lah, ting ya. Apa ini ya? Langsung bukanya. Apa ini? Jako air keras. Apa kau banu bawa air keras? Bukanya, hati-hati pak, itu ada bom. Tambah hati-hati lagi. Apa ini? Untuk apa kau air ini? Ini air ini saya bilang air keras. Ini air namanya air Wali Songo. Saya maksud keras itu adalah jangan dibuka kecuali yang punya. Manwi orang nang menjaga nih. Kamu tidak bilang dari tadi izinnya. Kalau tidak, saya akan buka. Han, artinya apa? Sedikit saja barang terlalu bila ada lain pada nang bagus nih babunge membanyu ini kan membahayakan nih bilanya tambur jadinya bisa kebakaran nang pesawat. Han babunge teng babunge. Nah pegarang maka babunge karena kelihatan ada kameranya tembus tas toh. Orang kebakar ada bisa ngerokok lah kak 10 biji, ada yang 5 biji tergantung kebutuhan. Ya loh tergantung kebutuhan masing-masing. Babunge itu, babunge. Ada orang punya akal di pacolnya, bendrolnya toh. Jadi ini hakahkan makai seorang di polisi. Ada jadinya mana? Tapi ini polisi tahu dia lebih daripada 10 pak. Nah itu ya bisnis. Amun sapak kada gan seorang karena tahu polisi Arabnya Indonesia tuh ahli dukhan. Pijakannya benar ya. Nah jadi dah di dalam hati kita nih peti, ada peti. Isinya dalam peti itu ilmu. Bila dapat jar membuka kunci itu tak buka semua ilmu. Nah sekarang kita kada kawa membuka karena kurang ilmunya. Contoh nau sarap kita kada bisa. Cuma kita melihat isinya. Isinya tuh kelihatan. Kenapa? Karena nur tadi kebanyakan berselawat. Bukan banyak benar berselawat. Kelihatan isi dalam kotak walau kuncinya kada buka. Tapi yang di dalam kotak tuh kelihatan. Lalu kawa memaham. Oh ini sumbung ini kada baik. Ini pang akibatnya. Pantas kada baik. Oh bakhil ini kada baik, ini pak akibatnya pantas kada baik. Oh ini hubud dunia, cinta benar lawan dunia kada baik, ini pang masalahnya pantas kada baik. Oh ini na pengarannya neh, ujub ini kada baik, pantas kada baik. Rupanya ini akibatnya. Ujub tuh kan nangka ini nah ini ujub neh. Kita berabah di rumah suranganan, kayaknya di kampung nih kada ada nang harat lain pada aku. Ujub itu tuh hilang seluruh pahala. Orang sebaliknya berpikir sekampungannya aku pang banyaknya dosa. Nah mantapnya berpikir mau tuh guring. Ini kadang memikirkan aku paharatnya, aku penyugihnya, aku pemintarnya, aku pembagusnya, aku bang di kampung ini dihargai orang. Bah, tuh sama laman mikirkan itu ay. Akibatnya tuh sampai jam 13 kada kau guring. Amun seorang nih menganggap bahwa diri sini nih hina, tuh jam 1 tuh guring dah. Jam 1 13 sama ay. Nah, jadi salawat ini kada kawa syaitan menggoda. Kada kawa syaitan menggoda. Berkat kita berselawat tadi toh. Makanya
Abah guru itu sidin kada lain lagi pembahasan bila sudah kisah selawat ini panjang kisahnya. Karena itu juga ahli selawat sedunia, Bang. Dan adapun apa lagi yang ada setan tadi lah menjadikan Allah Ta'ala hingga berkata ia siapa menjadikan Tuhan. Dan akibat tadi memikirkan Tuhan engkau, maka apabila sampai akan dia demikian itu, hendaklah minta perlindungan dengan Allah daripadanya, dan hendaklah tertegah dan berkata ia amantu billah, aku beriman lawan pian Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai kita ini masuk nang kayak itu. Maka pasti paling kurang kayaknya hendak mati syaitan itu datang. Itu paling kurang. Aku nih sudah banyak benar memikirkan kayak apa aja aku nih menghadapi setan nih. Karena setan ini datangnya 4 penjuru, kanan, kiri, hadapan, belakang. Nang dibawanya air, awan, api. Makanya orang hendak mati itu haus. Ikam jamun hakon mengakui aku nih Tuhan ku beri banyu, bila kedakon kau ku beri api. Nah, setan nih batawar. Maka setan ini berbentuk orang yang paling kita cintai. Siapa nang paling kita cintai? Itu nang diserupakannya. Siapa nang paling kita cintai? Makanya jangan kita ini mencinta kecuali Allah yang lebih banyak. Jangan mencinta kecuali Rasulullah yang lebih banyak. Kan ada di sini kata. Nah, tidak sempurna iman kamu sebelum aku ini dan artinya aku lebih dicintai daripada yang lain. Ada tuh hadisnya. Nah, jangan kita mencinta selain daripada Allah, jangan kita mencinta selain daripada Rasulullah. Ini pang orang nang berdua nih nang bacang insyaallah akan menyelamatkan kita. Dan sabda Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum lan tahtadu qadrahu. Pikir olehmu pada kejadian Allah dan jangan kamu pikirkan pada Allah, maka bahwasanya kamu tiada kuasa akan kadarnya Allah Ta'ala. Jadi nanti pikirkan makhluk, jangan memikirkan Khalik. Itu Nabi nang memadhakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum la tahtadu qadrahu. Dan adapun pikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Wallahu alam. Sampai situ aja lah. Halaman 15. Sedikit kita membaca kitab Sayyarus Salikin. Namun nang dihiga nih lain serius sedikit lah. Nah pengarannya Jauharul Mauhub. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi salatil janazah. Satu mat aja. Ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang jenazah. Mun sudah belajaran nang ini jangan ada lagi nang kada bisa sembahyang mayit. Intinya sembahyang mayit itu 4 orang. Sudah Nanti pergi orang empati yang lain aja ya di jurang amplop apa pulang yang lain aja kayak kada mati ya seorang aku suaman aku nih pergi orang kada mati aku sembahyang wajib aja kada aja nah itu rupanya orang pulang jadi sembahyang kan ya pantas aja kada apa itu. Bermula sembahyang jenazah itu yaitu fardu kifayah dan fadilahnya terlebih masyhur di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan sunat membanyakan akan orang yang sembahyang atas jenazah itu. Sunat amploknya dibenyaki bulah serta berjamaah sekira-kira sampai 40 orang. Benyaki mula amplok kesuah tetamu 100.000 isinya, banyaknya mula ratusan buding, dasar banyak orangnya. Ambilhan 100.000 isinya. Suah tetamu aku hibak masih git. Ada percaya takut nih aku. Nah 100.000 aja isinya, banyak orangnya hibak masih git. Orang sugih nang mati. Ya aku pala sugih nek. Udah mati barang dibagi-bagi. Lagi hidup kita kada bagi kita dapat tuh apa enggak ya, Pak?
banyak orangnya menikah terus orangnya lebih kok ada aja juga nang hibak masih giat pada bang pelukan sekalinya tuan guru mati pasal mau es pasal es hibak masih giat kamu Ustaz Ali itu juga nggak di bang blok alih kita nih di banyak aja amploknya alih kita kena panggung gut sendirian sunat tadi hukumnya lah memperbanyak orangnya tuh sunat syariatnya memperbanyak amplok karena amplok itu dijulung orang ke kaum. Nah kaum ini kan emang bagi-bagi. Nah nang mana orang ini nama dasar otaknya sudah keras, mikirkan isi melihatnya itu berangkat aja. Bilanya dilihatnya pindah sedikit, aja nih asa lapah datang dia untuk yang lain aja. Kayak nanya aku sembiang hadiah aja, mau 6 sembiang hadiah. 5.000 rupiah bang. Sunat membanyakan akan orang yang sembahyang atas jenazah itu serta berjamaah sekira-kira sampai 40 orang. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqulu ala janazatihi arba'una rajulan. Kulluhum la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu ta'ala fih." Telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda, iya, tiada ada daripada orang yang laki-laki yang muslim yang mati, maka berdiri sembahyangkan atas jenazahnya itu oleh 40 orang laki-laki, sekalian mereka itu tiada menyekutukan dengan Allah Ta'ala sesuatu, melainkan memberi syafaat akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Santri aja undang julong ke pesantren salah 40, pesantren sabuting A40, pesantren sabubuting A40, 120, jelas dah santri itu tahu di tauhidnya. Menjulong kan kaum berangkat tukang menjulong. Ayo mana kada sudah mengaji kan dijulungi kaum ya. Kan nang marong kak kuat, nang kuat nyusun betu dijulungi kaum aja juga. Awar kali ini aja, kawan nyusun betu julung aja lah kaum. Untung yang menyusun betu disuah mendengar ceramah, empati orang aja amun sembahyang mayat. Nah, ambilnya takur ini. Nampak ada yusyrik, orangnya bila mensekutukan Allah Ta'ala. Kada kawa, ini kan kisahnya nang kada menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, pesantren aja. Untung kita di tambilahan di banyak pesantren. Julung kan kapal pesantrennya tuh. Rame di perempat tuh karap dapat. Mobil, 2 mobil datangan. Cuma sayangnya di tambilahan sini kada dijemput tuh bangsa buteng penyakitnya. Kalau nya dijemput, insya Allah aja banyak kainang datangan. Amun di Pamangkeh, aku ingat benar bahari di Pamangkeh, bila ada kipayahan tuh baju rot mobil datangan, mobil tikap toh datangan. Nang mati ini mano mencatarakan mobil toh. Pamanya nang diundang nih 500 orang, siapakannya 100 buah curut. Nah santri-santri ini dijulungi samunya 5.000 bahari banyak. 5.000 ini kecil. Apakah banyak orang yang menyembahyangkan? Dan sini kan suruh aja. Nah tapi kada mantar masing-masing hendak mencari mobil seorang ayungannya kada dengan tulaknya, ada juga kada hateng kayak itu buahnya. Sebahagian aja tulakan jauh terima kadang-kadang nama mati iya paman datangnya santri kada cukup mobil kada ada di pondok nah ambili nah hendak banyak juga tuh orangnya jamnya dipaksa-paksa belum genap lagi 40 aja hari jam 12 dah kenapa lagi ya kau nggak jujur aja 3-3 nya orangnya aja para kasar dah 3-4 nirehnya dapat aja kaum biangkan ke lagi lain aja jembah maghrib nya 38 orangnya bungulan nggak itu madang orang jangan madadang lagi berdua kan ada seikung imam seikung makmum udah tenang di hadang buruk sawat orang mati ini kada kayak wadah ibesi baunya yang mati di besokan sabun hilang amun bau mayit to bahaya segi hari 3 malam baunya. Iya, mon matinya baik, mon matinya kada baik.
Jadi hento kawan ka. Gawat. Ati jadi hento nih ja magrib tepang di teh lah lo wae dukun mati kana. Teh magrib ibu kos to. Jatuh ah. Ati jadi hento taring. Siapa namanya nyambetinya datanginya. Pakai ijal nyambeti. Mantan beheri meninggal aja. Ada tanginya betaring datang. Ada ayat kursian meningkat baca ayat kursi lagi. Hafal ayat kursi, makanya kursi disisiapakannya di rumah. Lupa deh hafal ayatnya pas datang hanto. Kursinya hantar makan. Ada lo kebacaannya leh. Bacaan apa ngarannya? Bacaan pengusir hanto. Ada lo bah guru leh. Apa bacaannya ingat enggak Mas? Ingat lah. Dap dop dam. Alih bacaannya. Diingat sakuwa yang menada hantunya. Dap dop dam malai min kulli mati. Hamzah lawan ha'ah mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Barakat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panjang bacaannya. Ada anunya dap dub damnya. Dubnya iya toh. Ajak kawan datang usah ada anda sekolah. Ada baca lagi. Allah ya. Amon kita nih dalam kuburan bocor cerita menerabukan engkau dapat menjawab kenapa ingat lah mas ya bacanya atrah kareh salihin. Ini kalau ulama Jawa nang baca, kalau ulama Banjar itrah kemudian kareh salihin. Siapa hafal nih itu jah maka lapas daripada pertanyaanku kubur. Hafal aja itu dia kalau bisa bayangan lagi. Nah, bacanya itrah kareh salihin. Ini ada dalam i'anatul thalibin. Amun hendak masuk surga ujar bah guru napa? Ingatakan ngaran Nabi hadir pasti masuk surga. Siapa ngaran Nabi hadir? Balya bin Malkan. Lakabnya Khadir. Kunyahnya Abul Abbas. Masuk surga. Kok udah tahu rahasianya itu apa rahasianya? Arjun ka beribadah tahu juga. Bermula rukun sembahyang mayit itu 7 perkara. Nomor 1, niat. Maka wajib disertakan niat itu dengan takbir yang pertama, dengan rukun yang kedua. Yang pertama, usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang atas ini mayit 4 takbir mengikut imam. Allahu Akbar. Itu rukun yang pertama. Palel tak? Engkau hafal nang ayatnya, artinya barang orang kampung nyebut ayatnya. Usal itu ayatnya nyebut. Orang lapasnya ini ada ayatnya aja. Nah, jadi artinya aja sahajaku sembahyang atas ini mayit 4 takbir mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu jadi sahaya dah. Kada bau salian. Nah, usalinya ingat. Jarang bang orang mati. Ada hari-hari makanya kada ingat. Hanya hari-hari mati mau ingat nggak di Palestina ingat ya terus orang. Yang kedua 4 takbir 4 kali takbir dan sunat pada tiap-tiap takbir itu mengangkatkan kedua tangannya seperti di dalam takbiratul ihram dan tiap kali itu ditaruhkan tangannya ke atas dadanya. Sholli sunnat apa usolli ala hadzal maiti arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Allahu Akbar. Hendak didedek nah. Kayak didedek mandang. Baca pulang selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar lalakian. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu bibinian. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahu Akbar. Allahumma tahrimna ajra wa la tahrimna bana ya khana lazzuqana bi iman wa la taj'alna fi ghulmin ghadina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Habis. Halal amplok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikayak lagi. Nang mana hendak empat lan imam. Imam nah, banyak bacaannya sarjana lah. Amun kami dahulu di Banjar Al-Fatihah uji imam. Wa kadzalikal Fatihah uji imam. Kadzalikal Fatihah uji imam. 3 kali minnya lagi. Kadang enggak ada baminan. Kita sini bamin. Baca ayat kursi Amanar Rasul panjang. Kritikan lintuhat nang jemaah madang. Kalawasan. Nang gugus 3 kali itu sembahyang wajib aja ganinya sejin kalawasannya paling kepalanya bagi sembahyang mayit. Nah, jadi lihat ikam lah sembahyang di masjid jangan menghadang disuruh orang jadi imam. Aku jak ada sembahyang ke masjid among kada jadi imam. Disuah sembahyang masjid. Sekali ke masjid besar jadi imam, paling hadapan orang mandak. Mati, Pak. Paling hadapan lo kok. Jangan menghadang. Nomor 3 membaca Fatihah. Dan sunat dibaca Fatihah itu kemudian daripada takbir yang pertama. Dan tiada sunat membaca doa iftitah. Jangan Allah bakabirau lagi. Dan surah jangan juga Fatihah aja dibaca. Dan sunat mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim dahulu daripada membaca Fatihah. Nah, a'udzubillah dibaca. Kalau kamu jadi hantu nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim takutannya. Dan sunat jangan dinyaringkan pada bacaannya itu. Jangan nyaring baca. Dan jika sembahyang pada malam sekalipun. Nah, di Madura orang bila meninggal langsung kuburakan. Meninggal langsung kuburakan jam berapa aja di Madura biar arwah ibas. Jam berapa aja. Di Bangkalan yang jelasnya sempat tinggalan. Pokoknya bila meninggal jam 2 malam. Jam 2 malam itu juga kan wajib ada 4 yang disegerakan tuh, termasuk di antara 4 adalah bila meninggal segerakan menyembahyangkan, memandikan, menyembahyangkan dan menguburkan serta mengapani tadi. Itu disegerakan wajib ancap karena belain alamnya sudah menderita ajanya kalau bela lembat. Yang berhadangan lagi langsung aja bila meninggal mati mendiye lagi. Artinya jangan lawas lah. Nah, jangan lawas sampai harian sama laman. Bebau sawat mayat. Nyaman paninggalnya jam 7. Nah, imbah juhur kan sedang tuh leh. Sedang tuh. Ini imbah subuh meninggal, subuh isuk mandi. Haring sawat. Yang keempat, berdiri bagi orang yang kuasa. Maka kawa duduk. Jadi makmum aja. Yang kelima membaca salawat atas Nabi SAW kemudian daripada takbir yang kedua. Dan rukun yang keenam doa bagi mayit itu kemudian daripada takbir yang ketiga seperti dikatanya Allah maghfir lahu. Handap benar matai. Allah maghfir lahu dinto. Sudah lagi. Kenapa aja kawan kada panjang aku deh apalagi nang lain itu, Pak. Ya Allah ampuni dosanya. Atau dikatanya Allahumma rahamhu. Selesai. Mandapnya kayak ini kada bisa sampai yang mayat bah tak lalu benar hidin nek yang lain aja kawan. Nah, yang lain apalagi waktu itu juga sudah umur lebih 20 dah. Yang mana umur 17 ya nang lain aja 20 dah umur atau barang sebagainya. Boleh aja doa nang lain, boleh aja doa nang lain berarti benar tina. Dapal ya benar tina doa Rabbana atina fid dunya boleh lah boleh. Apa kata boleh? Ada lagi aku membaca dalam kitab nah pengarang belajaran bahari ada kitab fikih juga lah. Artinya di takbir yang pertama Fatihah, takbir kedua Fatihah, takbir ketiga Fatihah, takbir keempat Fatihah. Boleh. Fatihah kada apa berarti disuruh sembahyang. Pertama Fatihah, kedua Fatihah, ketiga Fatihah, empat Fatihah. Cuman jangan dipegang nang ini. Teman jelas yang mayat aja. Fatihah berataan aja. Awak belajaran kan pertama Fatihah, yang kedua selawat, yang ketiga Allahumma fir lahu, yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu nanti cari dulu.
Bila sudah kada mampu lagi otak mah hafal hanyar Fatihah berataan atau hafal juga bayan sembiang met kada ingat da juga kayak itu ingat Fatihah itu hafal ya berataan. Dan membanyakan akan doa kemudian takbir yang ketiga itu, yaitu dikatanya kemudian daripadanya sambungannya nih, Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Sambungan Allahumma firlahu tadi sunat jadi panjangi doanya. Artinya, hai Tuhanku, ampunilah olehmu bagi hidupku, bagi hidup kami dan bagi mati kami, dan yang gaib kami, dan yang kecil kami, dan yang besar kami, dan laki-laki kami, dan perempuan kami. Hai Tuhanku, barang siapa yang engkau hidupkan akan dia daripada kami, maka hidupkanlah akan dia atas agama Islam. Dan barang siapa engkau matikan daripada kami, maka engkau matikan akan dia atas beriman. Itu doanya. Kemudian maka baca pula, Allahumma hadza abduka ibnu abdaika kharaja min rohid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahbaihi fiha ila zalamatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluhu wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzilih bihi wa asbaha faqiran ila rahmatih wa anta ghaniyun an azabihi wa qad ji'naka raghibin ilaika syufa'a lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fa tajawaz anhu wa laqini bi rahmatika ridhaka wa qini fitnatal qabri wa azabih wa afsalahu fi qabrihi wa jafil ardi an baihi. Panjang doanya lah. Walaqihi birahmatikal amni min azabika hatta tab'asahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doanya. Itu doanya. Panjang kan lagi nih? Udah panjang kita bendarannya lagi, enak pulang nyambung. Lumayan ya panjang juga kita. Allah alam bisawab. Diamlah. Panjang lagi. Ini kita sambung pulang karena dari Allahumma haza abduka. Al-Fatihah.